Aturan menjadikan baju adat sebagai seragam sekolah bagi siswa dari jenjang SD hingga SMA ini apakah diperlukan? Dan apakah memang benar mampu menumbuhkan nasionalisme? Nah, kita akan bergabung dengan Gema Tanjung untuk mengulas selengkapnya. Gema, selamat pagi. Silahkan Gema. Selamat pagi Maria. Memang untuk aturan dari seragam baju adat ini tidak diwajibkan untuk pihak sekolah karena nantinya akan diserahkan kepada pihak Pemda dan juga pihak sekolah. Untuk saat ini memang sudah ada 3 jenis seragam sekolah yang diwajibkan oleh pihak Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah. Yang pertama adalah seragam nasional, kemudian seragam pramuka dan juga seragam khas sekolah. Memang aturan dari baju adat ini tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Nah, Permen ini merupakan aturan terbaru dan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014. Memang ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Mendikbudristek mengapa menyarankan untuk memasukkan aturan baju adat ke seragam sekolah. Yang pertama adalah ingin menumbuhkan semangat persatuan dan juga kesatuan di kalangan peserta didik, kemudian juga meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial, dan juga meningkatkan disiplin serta tanggung jawab peserta didik. Tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa anak sekolah dasar, tepatnya di kelas 6, di SDN Kembangan Utara 04 pagi. Kami bertanya mengenai pendapat mereka tentang usulan dari seragam adat yang akan dituangkan ke peraturan sekolah. Berikut pernyataan dari mereka. Saya sih pengen pakai baju adat saya dari suku Batak ya, dengan pakaian ulos, yaitu pakaian batik ulos. Berarti kamu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Kira-kira bakal nganggu belajar kamu nggak sih? Enggak sih, saya sih malah senang karena saya dapat memperkenalkan adat saya ke banyak orang. Kurang tahu dah. Tahu ya? Iya. Oh, nanti memang aturannya udah ada nih, disuruh pakai baju adat setiap minggu 1 kali. Kamu gimana pendapatnya? Sangat senang Kenapa tuh senangnya? karena saya ingin mengetahui baju adat dari berbagai daerah yang lain. Gitu. Kamu Setuju. kenapa tuh setujunya? Ya, karena biar melestarikan budaya adat. Nah, oke, Maria dan juga pemirsa, kalau anak-anak yang setuju, kita akan coba bertanya kepada pihak sekolah sebenarnya bagaimana tanggapan mereka mengenai aturan dari seragam ini. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kepala sekolah dari SDN Kembangan Utara 04 pagi. Ini ada Ibu Lis Nursiati dan juga ada dari KPAI, Komisioner KPAI, ada Ibu Retno Listiarti. Kita akan ke Ibu Lis terlebih dahulu. Ibu Lis, ini kan ada aturan baru mengenai baju adat. Tadi kan murid-muridnya setuju nih Bu katanya. Kalau dari Ibu Lis sendiri bagaimana nih Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang itu sudah menjadi aturan yang diberlakukan, apalagi ini sudah aturan dari Permendikbudristek ya, yang terbaru, yang dulunya itu mencabut dari peraturan kementerian yang nomor 45 tahun 2014 menjadi yang tadi disebutkan ya, nomor 50 tahun sekarang ini. Kalau memang sudah menjadi aturan, kita sebagai pemangku pendidikan gitu, kalau semuanya pasti ada latar belakang tersendiri yang sehingga memberlakukan aturan ini. Kami siap-siap saja untuk menyampaikan kepada pihak pemangku, yaitu kepada orang tua. Tuh. Nah, kira-kira kan pasti baju adat ini kan nggak simpel ya, ada macam-macam jenisnya. Nanti kira-kira akan menghalangi kegiatan belajar mengajar nggak sih Bu? Baik, sebetulnya untuk pakaian adat ini sudah dimulai dari pihak pendidik, kayak guru, kayak kami. Itu setiap hari Jumat memakai adat Betawi. Yang laki-laki pakai koko, ya. Terus yang perempuan baju encim, gitu. Lah sekarang diperkenakan untuk siswa. Tentunya untuk menghalangi ada saja. Contohnya, kan setiap hari yang diberlakukan itu tidak mutlak memakai baju itu. Contohnya ada pelajaran tersendiri kayak pelajaran olahraga gitu. Kan mestinya harus ganti pakaian olahraga. Masa iya mau olahraga tetap mengenakan baju adat gitu lah. Itu yang terkadang
menghalangi prosesnya antara pergantian dari pergantian pakaian baju adat ke olahraga contohnya seperti itu. Tapi secara pribadi nggak apa-apa ya Bu ya kalau anak-anak pakai Masalah, baju adat. iya. Oke, nah coba kita akan tanya kepada Ibu Retno nih dari pihak KPAI. Ibu Retno, ini kan memang seragam diciptakan untuk menyetarakan seluruh murid ya Bu ya. Iya. Dengan adanya adat ini bagaimana tanggapan Ibu? Ya kalau saya mungkin adat ini kan upaya mengenalkan ya bahwa Indonesia ini kan luas, Indonesia ini juga beragam. Bahasa daerah aja banyak sekali gitu. Apalagi kita bicara suku, bangsa gitu ya. Tapi berkaitan dengan adat. Kan berarti ada penentuan nanti dari pemerintah daerah. Karena kan kayak kabupaten kota itu aja ada 500 lebih ya. Kemudian provinsinya 34. Nah, ini siapa kemudian nanti akan menentukan. Tetapi bahwa ini bagus. Niatnya kan mengenalkan ya. Jadi anak-anak biar bangga juga dia punya dia tahu bahwa ada pakaian adat seperti itu dan beragam gitu. Jadi kalau memang di daerah ya misalnya di Kalimantan pakaian adatnya ternyata ada beberapa karena berbeda-beda, ya itu juga bisa diakomodir sebenarnya gitu. Tergantung keputusan nanti dinas pendidikan maupun sekolah. Yang penting sebenarnya nggak memberatkan gitu ya. Tadi kayak Ibu bilang nanti jadi halangan ketika olahraga. Ya ini tentu tadi ya untuk anak-anak ya jangan yang repot-repot banget gitu ya. Harus yang simple dicarinya gitu dan jangan sampai juga gitu pakaian adat ini kemudian membebani. Tapi karena niatnya pemerintah kan mengenalkan dan ini jangan sampai ya pakaian yang muncul adalah pakaian yang sebenarnya bukan Indonesia gitu ya. Kita lupa gitu. Misalnya tadi paling banyak misalnya pakaian-pakaian kekinian ya misalnya yang dari beberapa negara. Anak-anak Indonesia sendiri kan lebih budaya K-pop juga kuat gitu ya. Termasuk mungkin pakaian dengan simbol-simbol agama tertentu. Mungkin itu sekarang justru jadi lebih meluas. Padahal Indonesia itu punya banyak pakaian adat. Jadi menurut saya sih, saya dukung banget ya. Karena Indonesia ini beragam, Indonesia ini kaya. Kita sebenarnya anak Indonesia harus dibangun untuk bangga gitu dengan apa yang mereka punya gitu, untuk bangga dengan kekayaan pakaian. Ini kan pakaian itu menggambarkan budaya negara kita juga gitu. Itu bangga, jangan sampai lupa loh ya, di Kalimantan kayak apa sih bentuknya, Papua kayak apa, Sulawesi kayak apa gitu. Padahal kita ini kaya banget gitu. Tapi kalau Jakarta bisa Ibu tadi katakan encim, emang untuk guru ya pegawai-pegawai udah. Tetapi bahwa ini kemudian pakaian adat itu mungkin tidak hanya adat di sini. Bisa jadi maksud menteri adalah bebas gitu mau pakaian adat dari manapun. Pokoknya berpakaian adat karena kan kementerian juga udah nyontohin ya. Misalnya begitu masuk para pejabat tuh nggak pakai pakaian satu adat tapi beragam adat. Nah itu bisa juga, artinya nggak harus misalnya DKI dengan Betawi atau Encim, tapi anak itu ternyata punya pakaian adat, misalnya dia dari Kalimantan gitu orang tuanya terus punya, ya nggak apa-apa dipakai. Saya rasa adat yang dimaksud tidak terkotak pada satu daerah saja menurut saya. Idealnya berarti 1 minggu ini berapa kali Bu, dan sosialisasi kepada orang tuanya nih agar orang tuanya juga menerima gitu, nggak keribetan ketika disuruh anaknya ini pakai baju adat. Mungkin jangan seminggu sekali ya kalau anak, apalagi SD, mungkin jenjangnya harus dibedain. Jadi misalnya SMA dengan Dikdas misalnya kan SD ya sama SMP, dan itu berada di pemerintah kota dengan di pemerintah di pemerintah provinsi itu SMA dan SMK kan, kecuali DKI yang semuanya diurus oleh satu. Nah tapi kan berarti kalau kayak gitu tinggal ditentuin aja, karena bisa jadi gini ya, provinsi misalnya Kalimantan Selatan dia punya banyak pakaian adat berdasarkan misalnya kalau pakai kabupaten kota di bawahnya dia. Nah kalau memang mau pakai yang dari berbagai kabupaten kota tadi kan boleh juga gitu. Dan kalau memang itu memberatkan gitu untuk anak SD mungkin bisa sebulan sekali dikenalin secara bertahap. Kalau SMA dengan SMK mungkin bisa kali ya kalau seminggu sekali. Oke Bu Retno, terakhir nih Bu, kira-kira dengan pakai baju adat ini akan mengganggu pembelajaran siswa nggak sih ke depannya? Menurut saya sih enggak ya, bahkan mungkin dia seneng ya, bangga gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya keribetan. Jadi kalau untuk anak-anak ya jangan ribet-ribet banget. Misalnya gini ya, harus disanggul kan nggak mungkin. Atau harus pakai topinya yang lengkap gitu, enggak. Tapi bahwa itu mencirikan gitu. Kalau kemudian nanti akhirnya mereka lebih memilih kebaya, kan itu juga termasuk ya. Kebaya itu adalah adat walaupun dari Jawa Tengah. Atau mereka ternyata bangga banget gitu dengan pakaian adat dari Bali gitu. Bali kan kadang-kadang kemben. Ya itu mungkin merepotkan, nah, tapi kan ada yang bentuknya juga Bali itu adalah kebaya putih itu. Nah jadi bebasin aja sih menurut saya. Yang penting anak-anak nyaman gitu. Jangan ditentukan harus ini gitu. Tapi adat dari manapun, dari negeri ini gitu. Saya rasa yang dimaksud permen itu bukan terkotak pada adat
di satu tempat ya. Oke, berarti memang wacana ini positif, mengenalkan budaya kepada anak-anak dan diupayakan tidak meribetkan anak-anak juga ya. Baik, terima kasih Bu Retno dan juga Bu Lis, selamat kembali bertugas kembali hari ini. Oke pemirsa, memang wacana ini ditanggapi dengan positif oleh pihak sekolah, tetapi ingat agar tetap memperhatikan baju yang dipilih untuk anak-anak agar tidak meribetkan anak-anak dan juga dapat tetap mengikuti pembelajaran secara aman dan juga nyaman. Kembali ke Anda, Maria. Iya Gema, oke ini mungkin memang wacana yang bisa dipikirkan ya. Mungkin sekarang direncanakan terlebih dahulu supaya kedepannya juga nanti sekolah-sekolah bisa menerapkannya dan sudah semuanya juga bisa merasakan menggunakan seragam daerah begitu. Terima kasih Gema Tanjung sudah memberikan informasi dan perbincangannya di Selamat Pagi Indonesia.